Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona an yukhlisa a'malana lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa mawala. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fa'adhal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita semuanya, hingga hari ini kita masih diberikan kepercayaan untuk tetap hidup dalam kebaikan, sehat, sadar, dan juga begitu banyak nikmat-nikmat yang tiada dapat kita hitung bilangan jumlahnya. Maka alangkah indahnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam teriring tercurah selalu teruntuk yang terkasih junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, warisatul anbiya'i wal mursalin, sampai dengan kita umatnya yang selalu senantiasa istiqomah menjunjung tinggi ajaran-ajaran beliau selama hayat di kandung badan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak diskusi ya teman-teman, sekali lagi ya, sharing ya. Tidak menggurui, tidak menasihati, dan saya juga tidak kelebihan ilmu. Oke, kita hanya berdiskusi, berbagi pengetahuan, saling mengisi di antara sesama, alangkah lebih indahnya. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini izinkan saya membawakan materi yang saya beri judul perkataan yang bikin bangkrut amal akhirat. Saudara hadirin rahimakumullah, pengetahuan tentang zat yang maha agung, zat yang mulia, zat af'al Allah yang kita sebut dengan Allah Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya meliputi seluas alam semesta, langit dan bumi dan segala seisinya. Allah telah memberikan kepada kita bentuk tanda-tanda kekuasaannya dan apa-apa yang telah Dia ciptakan, sebagaimana apa yang ada kita lihat ya, tentunya sebagaimana apa yang ada dalam kehidupan kita, semata-mata karena Allah ingin memberikan informasi bahwa sebenarnya Allah itu ada. Selalu ada dalam kitab suci Al-Quran, dalam berbagai ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanya tinggal kita mampu atau tidak untuk memetik jadi sebuah buah pengetahuan yang bermanfaat agar kita selalu memahami bahwa keberadaan Allah itu ada. Saudara, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, dan Allah tidak merugi barang siapa tidak beriman kepadanya. Tapi justru kita yang butuh pertolongan Allah dalam segala hal, dalam segala urusan apapun kita membutuhkan pertolongan Allah. Maka hendaknya kita juga menghadirkan, mengikut sertakan keberadaan Allah di dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Saudaraku tercinta, juga ada beberapa ayat yang lain yang sebenarnya masih banyak. Ini yang saya rangkum hanya beberapa ya. Selain surat Al-Imran ayat 109, juga surat At-Toha ayat 16 ya, yang artinya kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Juga di surat Al-Anbiya ayat 19 juga Allah berfirman, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya,
dan tiada pula merasa letih. Surat terakhir yaitu surat Al-Hajj ayat 64, yang artinya kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Ya, itulah beberapa ayat-ayat yang mendasari untuk membahas materi kita di kesempatan kali ini. Kenapa perkataan yang bikin bangkrut amal akhirat? Apa contohnya, saudara? Di dalam kehidupan keseharian kita merasa bahwa hal-hal yang kecil, yang sepele, yang kita anggap ringan, yang sebenarnya itu sudah menjadikan kita menghapus amal-amal kebaikan yang telah kita kumpulkan. Saudara, kalau orang bertanya, gak usah pusing, Allah maha tahu kok apa yang mau kita maksud, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, atau apa yang kita niatkan, gak usah diucapkan lagi, udah cukup. Kenapa harus kita ungkapkan sebuah pernyataan kepada Tuhan untuk memastikan, sedangkan Tuhan adalah mengerti, sedangkan Allah mengerti apa yang kita maksud, apa yang kita jalani, dan apa yang kita niatkan. Itu betul, tetapi perlu kiranya labaz kita mengikuti. Semoga pikiran dan hati kita sama-sama seiring sejalan. Salah satu contoh, setiap orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, harus membaca 2 kalimat syahadat. Betul? Kalau gitu masuk aja dong, nggak ada masalah. Nggak usah pakai baca syahadat sekalian. Tentunya ini menjadi suatu dasar berpijak dan mutlak, jadi wajib hukumnya. Kecuali bagi Anda yang orang tuanya memang Muslim ya, atau Islam, sehingga Anda udah dengan sendirinya Islam dan tidak membaca 2 kalimat syahadat ketika mengawali menjadi orang Islam. Oke? Satu ya. Contoh pertama ya tadi ya, membaca 2 kalimat syahadat buat orang yang masuk atau memeluk agama Islam. Yang kedua adalah sholat wajib hukumnya niat. Mau diucapkan atau mau di dalam hati tetap harus ada niat. Tidak sah sholat tidak pakai niat. Betul? Tetap harus diucapkan. Perkataan itu tidak selalu harus berbunyi, saudara. Di dalam batin saja sudah cukup suatu perkataan batinnya. Itu sudah termasuk dalam bentuk perkataan. Contoh yang ketiga, 2 orang ingin bersatu dalam sebuah mahligai pernikahan. Tentunya harus ada ijab dan qabul. Ada pernyataan, ya kan? Sebegitu. Jadi apapun itu tetap harus diungkapkan dalam bentuk pernyataan, entah pernyataan melalui lidah kita atau melalui batiniah kita. Sama dengan yang materi yang sekarang saya bawakan ini. Begitu banyak yang saudara tidak sadari betapa menghancurkan semua amal-amal ibadah kita yang sudah kita kumpulkan capek-capek, repot-repot dengan berbagai pengorbanan, ya. Walaupun semua kita lakukan dengan ikhlas, tapi perlunya tertulis menjadi amalia akhirat kita. Sementara kita merasa amalia akhirat kita itu tersimpan dengan rapi. Namun pada kenyataannya ketika di yaumul hisab, ketika masa perhitungan, ternyata sudah habis dan bangkrut. Gara-gara saudara sudah hapus sendiri dengan hal yang dianggap sepele atau ringan. Apa contohnya, saudara? Ini, sadar atau tidak sadar, seringkali orang mengatakan, ini punya saya, itu punya saya, yang di sana punya saya, ini punya kita, ini punya kami, ini harta kami, ini kekuasaan kami. Semuanya ada kata kepemilikan. Dari beberapa ayat yang sudah saya bacakan tadi di depan, semuanya menyatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, di langit dan di bumi hanya Allah yang memilikinya. Semua perkataan-perkataan tadi menjadikan perkataan yang menghancurkan amalia Anda. Kenapa? Kita lihat. Jelas, saudaraku tercinta, kita ini adalah hanya diberi pinjaman oleh Allah yang diamanati. Betul tidak? Apapun itu, saudara. Harta, kekuasaan, pangkat, jabatan, kepandaian, ketampanan, kecantikan, dan semua keberhasilan yang saudara sudah regup dan nikmati dalam kehidupan ini, semua adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita, istri, anak, suami, ibu bapak kita, siapapun itu. Setiap kali kita berucap
itu punya gua, ini punya saya, misal anak saya, suami saya, istri saya, orang tua saya, semuanya tidak boleh langsung titik, saudara. Bagaimana cara penyelamatannya? Jadi caranya sekarang begini, saudara. Bukan berarti kita ungkapkan dalam bahasa real atau terdengar, ya. Contoh misalkan gini, saudara sedang makan bakso, terus saudara tidak ingin mengatakan bahwa bakso ini milik Anda, ya, tetapi ingin merasa bahwa ini adalah hadiah dari Allah, rezeki dari Allah. Kan nggak mungkin saudara mengatakan, silakan makan bakso milik Allah. Saudara tidak mungkin menyatakan seperti itu. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, silakan pakai motor Allah ini, silakan coba datang ke rumah Allah ini, silakan kamu nanti pakai aja mobil Allah. Mungkin tidak seperti itu untuk penataan kata-kata dalam polaritas kehidupan kesehariannya. Jadi bagaimana caranya? Begini, saudara, catat baik-baik, fokus. Setiap saudara mengatakan ini punya saya, jangan langsung titik. Oke? Jadi ada koma di dalam hati. Lanjutkan. Nanti pakai aja motor saya, kasih koma di dalam hati. Sesungguhnya milik Allah. Apa, saudara? Sesungguhnya milik Allah. Berkata cepat maupun lambat sama, itu harus ada. Lanjutkan dan kasih koma, jangan langsung titik. Kasih koma di dalam batin Anda, itu sebuah pernyataan bahwa Anda mengakui keberadaan Allah dalam segala urusan-urusan Anda. Yang tadi saya bacakan ayatnya, semua kembali kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi semuanya milik Allah. Tidak boleh satu perkataan pun bahwa itu milik kita, atau milik saya, atau milik gua, ini punya saya. Sekalipun punya orang lain, punya keluarga saya, kata-kata itu tetap menjadikan hancurnya semua amal-amal Anda. Ada satu ayat di dalam surat Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Isra ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamsi fil ard maraha innaka lan takhriqal ard wala tadlughal jibalatun. Apa artinya, saudara? Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Allah tidak menyukai orang-orang yang congkak atau sombong, saudara. Jadi perkataan mengatakan ini punya saya, ini punya gua, itu kekuasaan saya, ini area teritorial saya, ini punya kan keluarga saya, ini punya kami, ini punya kita bersama. Semua perkataan-perkataan yang mengakibatkan atau memaknai kepemilikan, hindari mulai saat ini. Namun kasih koma di dalam hati, sesungguhnya milik Allah. Oke, sesungguhnya milik Allah. Sehingga saudara tidak termasuk orang-orang yang congkak dan sombong berjalan di muka bumi ini. Insya Allah, akhirul kalam, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sedangkan kekurangan, kealpaan dan kehilafan berasal dari diri Anda pribadi. Afwa wa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.